Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, supaya menjadi saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para orang tua, guru dan anggota dewan sekolah di Texas tengah terkejut ketika sepasang orang tua pensiunan menawarkan beasiswa 4 tahun kuliah kepada 45 siswa kelas 1 di sebuah sekolah setempat. Persyaratannya hanyalah anak-anak tersebut harus menjauhkan diri dari narkoba, lulus dari SMU di wilayah itu, dan masuk universitas negeri terakreditasi di Texas Academy atau sekolah dagang. Beberapa tahun kemudian, sebuah perusahaan telah membayar setengah biaya kuliah salah satu penyumbang beasiswa tersebut, dan ia tidak pernah melupakan hal itu. Mereka telah menolong saya, katanya, dan kini adalah giliran saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima karunia yang dapat dibagikan kepada orang lain. Meskipun mungkin bukan berupa uang, yang pasti itu adalah sesuatu yang menyenangkan orang lain. Mungkin saja kita bertanya, bagaimana mungkin saya menjadi pemberita Injil? Sama seperti beasiswa yang diberi oleh penyandang dana atau pengusaha sehingga mereka bisa berhasil dalam studinya. Demikianlah hanya dengan para rasul terdahulu. Mereka mampu memberikan Injil, mereka mampu memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang bangkit, dan memberitakan kabar baik setelah mereka diberi kuasa, yaitu Roh Kudus. Kemampuan mereka menerima Roh Kudus merupakan suatu mujizat sehingga mereka dipercaya menjadi saksi untuk memberitakan Injil, dimulai dari Yerusalem, Judea dan Samaria. Penugasan ini sebagai wasiat Yesus semasa hidupnya atas semua peristiwa pelayanan, penderitaan, mati, dan bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berpikir bahwa kita bukan saksi mata seperti para murid, karena kita tidak pernah melihat itu semua secara kasat mata. Namun, bukankah karya Tuhan terlihat nyata dalam hidup kita? Tak terhitung karya yang Tuhan berikan bagi kita. Dia memanggil dan memperbaharui hidup kita
menjadi saksi Kristus di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Kasih, mampukan kami Tuhan menjadi saksi Kristus mulai dari lingkungan terdekat hingga ke seluruh dunia lewat bantuan, kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu, bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena perlengkapan ilahi, sehingga kesaksian kami tentang Yesus Kristus, kasih-Nya dan pertolongannya dapat terpancar dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, selalu memuliakan Tuhan dan membawa orang lain kepadanya. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami terpanggil untuk selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya hingga akhir zaman. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan berkati usaha dan pekerjaan mereka agar berhasil. Jika ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan menyembuhkan mereka. Jika ada yang mengalami penderitaan atau masalah, kiranya Tuhan menopang dan menolong mereka agar mereka mampu mengatasi masalah mereka. Dan jika mereka mengalami duka atau mengalami kesedihan, kiranya Tuhan menghibur dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka mampu bersyukur dalam keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.